Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang merasa bahwa kamu memiliki cintanya, bahkan yang tanpa syarat ya. Dia tidak pernah peduli pada orang selain kamu. Ya, jadi saat ini tuh cintanya tuh udah milik kamu seutuhnya. Nggak usah curiga-curigaan, nggak usah cemburu-cemburuan, nggak usah takut bahwa dia ada yang lain atau ya kamu berpikir dia ada yang lain, nggak usah. Karena menurut dia cintanya ini udah aku serahkan ke kamu gitu. Cinta ini sudah dia berikan seutuhnya ke kamu gitu. Tinggal dijalanin aja gitu. Cuman di sini aku rasa mungkin masih ada keraguan. Oke. Ace of Pentacles. Aku rasa baik kamu ataupun dia saat ini sedang fokus sama karir, keuangan ya, bahkan mungkin aku lihat memang lagi pada apa ya, kayak sedang beruntung atau keadaan keuangannya sudah mulai membaik ya, mungkin dapat bonus atau ya mungkin dapat THR ya kayak gitu ya. Nah, lagi dapat keberlimpahan cukup lumayan ini, cukup besar dan cukup banyak. Terus itu juga kalau aku lihat memang kalian berdua ini kayak melambangkan suatu hubungan yang stabil. Lebih tepatnya gini sih, kalau misalkan dia itu mau fokus sama kamu ya hanya kamu aja, maka keadaan keuangan dia akan stabil, keadaan keuangan dia akan penuh dengan keberlimpahan seperti itu ya. Jadi makanya aku bilang ini adalah hubungan yang melambangkan kestabilan dari materi ataupun dari percintaan ya, perasaan. Nah, aku lihat seperti itu. Terus juga aku melihat di sini sebenarnya kalian berdua sama-sama saling mendukung, sama-sama saling mendukung. Kalau misalkan kamu lagi sibuk kerja, maka dia akan mendukung kamu. Oke, silakan kamu kerja yang baik-baik ya, yang fokusin, yang yang serius, yang tekun, nah kayak gitu. Dan kamu pun seperti itu. Kalau misalkan dia lagi sibuk kerja, kamu nggak ganggu, kamu akan mempersilahkan dia, memberikan ruang dan waktu untuk dia fokus sama karir dan keuangannya, kayak gitu. Ya, aku lihat di sini sama-sama saling mendukung dan memotivasi untuk perkembangan pasangan gitu, untuk masa depan pasangan, untuk tetap bertumbuh dari karir dan keuangan, seperti itu aku lihat. Dan kalau masalah cinta, walah udah nih nggak usah dipertanyakan lagi nih Maya. Ada Ace of Pentacles menandakan cinta yang permanen, cinta yang benar-benar sayang gitu. Bahkan mau dijauhkan seperti apapun masih ada rasa itu. Ya, ya masih ada rasa memiliki, dicintai dan saling mencintai seperti itu. Ada cinta yang permanen. Bahkan aku lihat di sini ada kesetiaan atau dedikasi yang cukup tinggi untuk hubungan ini. Ya, walaupun misalkan kamu melihat dia bersama yang lain, perasaan kamu kayak masih ada keyakinan bahwa ya aku maunya dia gitu. Ya, walaupun kamu tidak bisa memaksakan keadaan, tapi ya udah, kayak cinta ini kamu pendam sendiri sampai nanti waktunya tiba, kalian bisa dipersatukan. Kayak gitu, paham ya? Nah, dia pun sebenarnya seperti itu ketika dia melihat kamu dengan yang lain, ya udah dia tidak bisa berlaku apapun, ya bertindak apapun, tapi dia tetap menjaga perasaan dia untuk kamu. Sampai ada kesempatan bagi kalian untuk bisa dipersatukan kembali, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ada dedikasi, ada cinta yang tulus dan ada kesetiaan di sini. Oke. Tapi bukan berarti kalian akan endingnya dipersatukan, nggak bisa langsung aku judge seperti itu ya. Tergantung dari kalian tindakannya seperti apa nanti ke depannya. Tapi kalau tentang perasaan ya seperti ini, ingin saling memiliki, saling menunggu. Bahkan saat ini tuh sudah nggak mau lagi berpikir terlalu panjang, terlalu banyak, tapi nggak pernah diapresiasi atau nggak pernah ditunjukkan dengan tindakan. Sekarang itu apapun yang selama ini sudah terbenam di pikiran kalian ya, dan hanya kalian pikirkan aja ya, tapi nggak kalian realisasikan, maka saat ini aku lihat sekarang kalian sedang mencoba untuk merealisasikan apa yang selama ini kalian pikirkan ya. Karena di sini aku lihat sudah tidak mau lagi si dia ini sudah tidak mau lagi
kayak berkorban tapi hanya sia-sia, dan itu atas nama cinta gitu, nggak mau lagi. Ya, kalau berkorban demi cinta tapi ada hasilnya, oke. Tapi kalau berkorban tapi sia-sia dan itu atas demi cinta, nggak usah gitu. Jadi saat ini dia sedang mengusahakan menyeimbangkan antara kamu dengan dia dalam segi aspek apapun, perasaan, karir, keuangan, mental, terus pemikiran, sudut pandang, semuanya ingin dia samakan. Dia ingin seimbangkan di antara kamu dengan dia. Sebenarnya sekarang apa sih tujuan kamu? Nah, itu yang dia juga akan lakukan. Kalau misalkan saat ini kamu memang lagi fokus dengan karir dan keuangan, oke, kalau gitu aku juga akan fokus dengan karir dan keuanganku. Ya, terus itu apalagi, pokoknya intinya semua ingin dia stabilkan, semua ingin dia setarakan gitu ya. Terus itu juga ada Queen of Swords. Ya, sebenarnya orang ini nih ramah, penuh dengan kasih sayang, sangat peduli. Cuman ya itu, kalau misalkan dia ini sangat menghargai ruang lingkup pribadi orang lain, ya termasuk pasangan dan batasan orang lain atau pasangan gitu ya. Sehingga kalau misalkan kamu saat ini memang lagi nggak mau fokus dulu dengan percintaan, maka dia akan ikuti, dia akan memberikan ruang dan waktu untukmu untuk fokus pada apa yang saat ini kamu fokuskan. Makanya saat ini keadaan kamu dengan dia kayak saling menarik diri, saling menghindari ya. Tapi sebenarnya karena itu ya, dia ingin kita balance ya, kamu dengan dia itu balance, dia pengennya itu. Kalau memang saat ini kamu lagi fokus dengan karir keuangan, ya maka dia juga akan fokus dengan karir dan keuangan. Toh dia juga memang lagi fokusnya karir keuangan juga gitu, aku lihat. Terus itu juga aku lihat orangnya ramah, baik hati, humoris ya, humoris. Dan aku lihat memang orang ini bisa setia. Kalau memang hatinya itu sudah menetapkan pada satu pasangan aja, maka dia akan setia. Terus itu juga mungkin dia memang lebih tua dari kamu usianya ya, bisa jadi dia lebih tua dari kamu. Terus itu juga aku lihat nih kayak sayangnya ini sih jeleknya dia ya. Dia itu walaupun berkomitmen, walaupun dia memiliki pasangan, tapi di luar sana dia ingin terlihat tampak lajang. Dia nggak mau terlihat bahwa dia sudah dimiliki orang. Nah itu sih ya, toksiknya dari dia, red flagnya dari dia adalah udah punya kamu, tapi kalau di luar sana tanpa sepengetahuan kamu masih suka tebar pesona gitu ya, suka tebar pesona. Sehingga inilah yang mungkin sering membuat kalian itu bertengkar. Terus itu juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menikah, atau gini lebih tepatnya itu kayak janda atau duda gitu, atau ini mantan suamimu bisa jadi ya, dia sudah pernah menikah dan sudah bercerai. Bahkan aku lihat juga mungkin dia orang tua tunggal, dia mungkin sudah punya anak, dia saat ini mengurus anaknya, atau ya paling tidak dia sudah punya anak kayak gitu, jadi orang tua tunggal. Jadi sebenarnya gini, karena dia itu sudah pernah mengalami suatu kegagalan dalam pernikahan, maka dia berpikir lebih maju ke depan, lebih dewasa, lebih memikirkan tentang kenyamanan pasangan satu sama lain dalam suatu hubungan. Jadi dia itu benar-benar menganggap suatu pernikahan itu benar-benar yang sakral, benar-benar yang serius. Jadi sebelum dia benar-benar serius sama kamu, fokus sama kamu, dia harus bisa melihat dulu apakah kamu mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebebasan dirinya. Apakah kamu mampu untuk memberikan itu? Dan dia pun seperti itu, dia pun ingin memberikan kebebasan kepada kamu dan memenuhi kebutuhan kamu. Ya, jadi saat ini tuh memang lagi tahap proses kayak menganalisa segalanya. Apakah memang kamu tepat, bukan hanya sekedar cinta yang dia miliki, tapi juga kamu tepat dari tindakan, dari kebebasan, dari kebutuhan, semuanya itu terpenuhi atau tidak gitu. Ya, aku lihat di sini. Dan bahkan aku lihat memang ya udah deh, penyayang banget nih orang ya. Aku lihat penyayang banget, bisa menjadi pasangan yang bagus ya, good job, ini pasangan bagus sebenarnya.
dia bisa apa ya, sangat menyayangi pasangannya, memenuhi kebutuhan pasangannya, ya pokoknya sayang banget dia ini sama pasangan. Kalau misalkan dia sudah menetapkan hati ini pada satu aja, kalau itu cuman kamu ya kamu gitu ya, dia bisa sangat setia sama kamu. Terus itu juga aku lihat di sini memang orang yang sangat-sangat tidak suka dengan masalah ya. Apalagi kalau misalkan ini tentang hubungan kalian, dia kalau misalkan udah ngerasa bakalan ada suatu masalah yang mengganggu hubungan ini, maka dia akan lari, maka dia akan pergi meninggalkan kamu, walaupun itu masalah sekecil apapun yang nanti dampaknya, efeknya itu akan membuat pertengkaran. Itu dia akan tahu-tahu udah ngilang aja, tahu-tahu udah lari, dia akan menghindari masalah itu, tidak akan dia selesaikan ya, dia akan lari gitu aja. Memang orangnya seperti itu, dia nggak suka ada kerumitan dalam hubungan. Terus itu juga aku lihat di sini tuh orangnya menarik ya, orangnya menarik. Entah mungkin secara fisik, pola pikir, sikap, tingkah laku atau apapun itu kelihatannya menarik orang ini. Orangnya juga bisa berbakti. Oh ya, berbakti dengan keluarga juga loh, aku ini melihat bakti pada orang tua juga orangnya. Uh, wow, aku lihat saat ini dia ngerasa kesepian nih, karena dia merasa saat ini kayak udah ditolak sama kamu. Atau bagaimana nih? Ya, intinya dia ngerasa saat ini kesepian, sendirian, karena kayaknya dia sempat gitu ya menunjukkan diri dia, tapi mungkin kamu tolak atau kamu cuekin atau kamu abaikan gitu. Aku lihat di sini, sehingga saat ini dia ngerasa kayak kesepian, sendirian, kayak merasa ditolak ya. Dan dia melihat kayaknya kamu sudah mulai meninggalkan dia atau pergi dari dia, tapi dia tetap masih percaya bahwa hubungan ini masih bisa dibangun lagi, masih bisa diperjuangkan lagi. Jadi dia masih tetap tinggal dalam hubungan ini gitu ya, sedangkan kamu di sini sudah meninggalkan dia. Memang aku lihat di sini tuh butuh waktu ya untuk mengatasi ketakutan yang menempel di dalam diri dia. Entah apa yang membuat dia merasa takut, tapi bisa jadi merasa takut karena dia belum siap secara materi, secara keuangan atau secara mental. Sehingga di sini dia masih belum, selama ini belum bisa apa ya, kayak menggenggam erat kamu atau memberikan kepastian ke kamu. Karena sebenarnya dia masih memiliki suatu ketakutan. Mungkin takut memiliki hubungan yang lebih intens, takut dia tidak bisa bertanggung jawab atas dirimu atau apa gitu. Ya, jadi saat ini ya udah, ketika kamu meninggalkan dia, dia sendirian ya, saat ini sedang mencoba untuk melepaskan rasa ketakutan itu. Ya, cari solusi gimana caranya kayak gitu. Agar dia siap berkomitmen dengan kamu, ya. Dan apa yang dia lakukan saat ini, aku lihat juga ya dia lagi sering kumpul-kumpul sama teman-temannya. Terus itu juga aku lihat di sini tuh kayak dia ya lagi kenal-kenalan sama orang-orang baru yang dikenalkan oleh teman-temannya. Dan sempat loh ada orang-orang baru itu ya yang baru kenalan sama dia itu tertarik sama dia. Tapi aku lihat di sini dia malah ya udah gitu, kalau tertarik ya tertarik aja, tapi dia belum ada niatan untuk menjalin suatu komitmen dengan orang baru gitu ya. Dia masih have fun dengan diri dia sedang merasa mensyukuri dengan apa yang saat ini dia miliki, yang dia punya kayak gitu ya. Dia nggak mau memaksakan segala sesuatunya, intinya lagi menikmati hidup aja gitu sih. Ada temen ya udah have fun sama teman-teman, terus itu ada orang yang mau kenalan ya dia udah kenalan, terus itu apa yang dia punya sekarang ya dia syukuri gitu. Intinya kayak menikmati hidup lah ya. Saat ini dia sedang mencoba untuk menikmati hidup. Tuh, yang ingin dia katakan adalah dia mencintai kamu. Percaya itu, kata dia. Please believe it. Aku menjauh untuk melindungi dirimu dari diriku. Entah apa yang dulu pernah dia lakukan sehingga dia harus mencegah kamu untuk jangan dulu datang ke dia. Terutama kan dia, aku bilang tadi orangnya toksik ya. Dia punya suatu ketoksikan. Dan mungkin gak cuma hanya itu toksiknya, tapi mungkin banyak. Atau bisa jadi ada sesuatu yang memang terjadi di diri dia, di hidup dia. Misalkan nih ya, misalkan dia misal dikejar-kejar rentenir, atau lagi dicari polisi karena mungkin memakai narkoba atau bagaimana gitu ya. Intinya ada suatu masalah yang rumit di dalam hidup dia, dan dia nggak bisa untuk apa ya, membiarkan kamu deket-deket dulu dengan dia gitu ya. Takutnya nanti kamu akan terlibat dalam masalah dia gitu. Dia terlalu malu untuk kembali ya. Betapa aku benci kalau aku menyakitimu.
Mungkin selama ini dia menyakiti kamu terus, dia selalu mengkhianati kamu mungkin, atau membohongi kamu mungkin. Intinya dia pernah menyakiti kamu dan dia menyalahkan diri dia sendiri. Betapa bodohnya aku menyakiti kamu terus, padahal kamu udah setia, padahal kamu udah serius banget sama aku tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik. Itu yang dia rasakan, ya. Dia merasa bersalah banget sama kamu, dia menyalahkan diri dia sendiri, dia ya pokoknya bingung lah aku harus mengatakannya ya, tapi intinya seperti itu. Dikala saat ini kamu diam, kamu tidak melakukan apapun, justru ini yang justru malah membuat dia merasa takut dengan apa yang bisa kamu lakukan. Karena kalau aku lihat di sini dia tuh sebenarnya tahu aslinya kamu. Kalau kamu udah diam, berarti kamu sudah tidak mau peduli, atau kamu lagi marah. Nah, kamu tuh orangnya nekatan. Kalau misalkan kamu udah nggak peduli, ya kamu benar-benar akan meninggalkan dia. Kamu nggak akan menengok lagi ke belakang. Itu yang dia takutkan. Terus kalau misalkan kamu memang diam ini marah, kamu akan bisa bertindak ekstrim. Mungkin benar-benar akan mengabaikan dia, memblokir dia, tidak mau tahu keadaan dia, masa bodoh, kayak gitu. Ya, dia tahu banget sifat kamu. Ketika kamu diam, justru itulah tanda bahaya bagi dia. Kamu akan bisa mengambil suatu keputusan yang tanpa dia duga-duga, dan mungkin bisa jadi sampai meninggalkan dia gitu. Nah, makanya di sini ada The Hermit. Jadi selama ini kamu diam itu adalah tindakan bentuk dari kamu mempersiapkan diri untuk meninggalkan dia. Tuh, ya aku lihat di sini dia tahu itu. Tapi dia saat ini memang nggak bisa berperilaku seperti apapun. Dia saat ini tidak bisa memperjuangkan kamu juga. Untuk saat ini dia masih ya menganalisa keadaan. Jadi ya udah, kalau memang kamu saat ini memang masih marah sama dia, atau ingin fokus dulu dengan kehidupanmu, ingin bahagia sendirian dulu, ya silahkan. Oke, kalau gitu tolong tetap aman di sana sementara kita berpisah, kata dia. Berarti ini sementara ya, dia masih akan memperjuangkan kamu lagi, karena di sini dia memang sangat membutuhkan kamu. Ya, untuk sementara kamu di sana baik-baik ya. Sementara kita berpisah, kamu baik-baik di sana. Nah, saat ini dia sedang mempersiapkan segalanya, karena memang dia sedang sangat membutuhkan kamu. Ada sesuatu memang yang terjadi di hidup kamu, entah kamu mungkin sudah ada yang baru, atau saat ini kamu apa-apa gitu yang sebenarnya dia tahu gitu. Sebenarnya ya dia ini sering memantau kamu, bahkan setiap saat sewaktu luangnya dia akan selalu memantau kamu, mungkin dari media sosial atau gimana ya. Jadi dia tahu sebenarnya apapun yang terjadi dengan kamu saat ini. Cuman dia udah udah deh, nggak usah diungkit, nggak usah dibahas, karena dia takut nanti justru malah membuat kamu merasa risih ya. Yang penting dia cukup tahu aja apa yang terjadi dengan kamu saat ini, dan yang dia butuhkan hanya kamu. So nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah dibahas-bahas ya. Apapun yang terjadi dengan kamu, dia yakin kamu mampu melakukannya. Jadi yang dia pikirkan sekarang adalah dia sangat membutuhkan kamu. Seperti itu ceritanya ya. Mudah-mudahan resonate. Inilah ya, makanya di sini dia merasa bahwa kamu lah udah pemilik cintanya, pemilik perasaannya. Jadi nggak usah curiga, nggak usah pikir yang aneh-aneh. Saat ini memang dia lagi ya kumpul-kumpul dengan teman-temannya ya, terus juga kenal-kenalan sama orang baru. Tapi ya bukan berarti dia mau menjalani hubungan dengan orang baru ya dalam suatu relationship, enggak. Ya udah, kalau misalkan disukain sama orang ya bersyukur, alhamdulillah, untung disukain gitu ya. Itu aja sih kalau aku lihat. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.